Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 10, mata kuliah Bahasa Indonesia, kami akan membahas mengenai penalaran. Anggota kelompok kami yaitu saya, Janatun Latifah, dan rekan saya Nurhaliza Lutfia Suprapto dengan NIM 64. Berbicara mengenai penalaran, kita sebagai manusia telah diberikan keistimewaan, yaitu dapat berpikir. Maka pengertian dari penalaran adalah proses berpikir yang dilakukan manusia dengan menghubungkan data dan fakta sehingga didapatkan suatu simpulan. Nah, data yang digunakan dalam penalaran untuk mencapai suatu simpulan ini haruslah berbentuk suatu kalimat pernyataan. Nah, kalimat ini disebut dengan proposisi. Kemudian ketika kita membahas mengenai proposisi, yaitu kalimat pernyataan, nah, di dalam suatu kalimat itu harus terdapat term. Apa itu term? Yaitu kelompok kata yang dijadikan subjek dan predikat dalam suatu kalimat proposisi. Jadi dalam kalimat proposisi ada subjeknya dan ada predikatnya. Contohnya, nah, di sini teman-teman lihat ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna coklat, dan ada yang berwarna biru. Yang warna merah ini melambangkan subjek. Kemudian yang warna biru ini predikat. Sedangkan yang warna coklat adalah kopula atau penghubung antara subjek dengan predikat. Ya, ingat, kopula yang menghubungkan antara subjek dan predikat. Kucing adalah bangsa mamalia. Nah, ini merupakan suatu kalimat pernyataan. Maka ini disebut dengan proposisi. Buku bergambar itu milikku. Kemudian, Pak Iwan adalah dosen fisika. Nah, ini diambil berdasarkan data dan faktanya. Seperti itu. Kemudian sekarang kita tentukan yang mana yang merupakan proposisi dan yang mana yang merupakan bukan proposisi. Kalimat pertama, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Ini merupakan suatu kalimat pernyataan. Maka ini merupakan kalimat proposisi. Selanjutnya, semoga Indonesia menjadi juara di Asian Games. Teman-teman perhatikan, di sini ada kata apa? Semoga. Nah, kata ini yang menjadikan kalimat ini menjadi sebuah kalimat harapan. Jadi ini bukan merupakan bentuk dari proposisi, kecuali kalimatnya diubah menjadi Indonesia menjadi juara di Asian Games. Nah, itu baru merupakan bentuk proposisi, karena tidak ada kata semoganya yang menunjukkan suatu harapan. Yang ketiga, pernahkah kamu pergi ke Jakarta? Ini merupakan kalimat pertanyaan. Tentu saja ini bukan merupakan proposisi. Selanjutnya, yang keempat, jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini termasuk kalimat perintah. Tentu saja ini bukan merupakan proposisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa proposisi merupakan bentuk dari kalimat pernyataan yang terdiri dari subjek dan predikat. Seperti itu. Nah, ada jenis-jenis proposisi. Saya membaginya ke dalam 4 keadaan. Yang pertama, semua subjek adalah semua predikat. Kita lihat juga di sini di lingkaran Euler ini, ya. Subjek sama dengan predikat. Contohnya, semua sehat adalah semua tidak sakit. Contoh lain, semua kenyang adalah semua tidak lapar. Jadi, antara subjek dan predikat ini mempunyai makna yang sama. Kemudian yang kedua, semua subjek adalah bagian dari predikat. Contohnya, semua motor beroda. Nah, beroda ini adalah
Nah, beroda ini adalah bagian daripada motor. Roda ini adalah bagian dari motor. Atau juga bisa sebaliknya. Sebagian subjek adalah predikat. Sebagian binatang adalah ayam. Nah, ini. Karena sebagian binatang lagi bukan ayam. Maka ini disebut pada keadaan kedua, proposisi pada keadaan kedua. Semua subjek adalah bagian dari predikat. Kemudian keadaan ketiga, tidak satupun subjek adalah predikat. Artinya subjek dan predikat ini sama sekali tidak mempunyai hubungan. Contohnya, tidak satupun manusia adalah hewan. Jelas ini berbeda, manusia dengan hewan, tidak ada hubungannya. Nah, kemudian pada keadaan keempat, sebagian subjek tidaklah predikat. Artinya subjeknya ini berada di luar predikat. Sebagian air tidaklah bening. Kenapa begitu? Karena sebagian air lagi bisa jadi keruh. Seperti itu. Atau contoh lain. Sebagian gelas tidaklah plastik. Kenapa? Karena sebagian lagi ada yang kaca, ada yang stainless, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian jenis proposisi dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bentuknya. Yang kedua, berdasarkan sifatnya. Kemudian berdasarkan kualitasnya. Dan yang keempat, kuantitasnya. Kita akan bahas satu-satu ya. Jenis proposisi berdasarkan bentuknya. Ada proposisi tunggal dan ada proposisi majemuk. Yang namanya tunggal yaitu satu, artinya mengandung satu pernyataan. Contohnya, semua mahasiswa harus belajar dengan rajin. Kemudian yang proposisi majemuk yaitu mengandung dua pernyataan atau dua kalimat proposisi. Contohnya, semua mahasiswa harus belajar dengan rajin dan semangat. Nah, ini bisa dibentuk ke dalam dua kalimat proposisi. Semua mahasiswa harus belajar dengan rajin. Semua mahasiswa harus belajar dengan semangat. Seperti itu contoh dari proposisi tunggal dan majemuk. Kemudian berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua lagi, kategorial dan kondisional. Kategorial artinya antara subjek dengan predikat memiliki hubungan tanpa syarat. Contohnya, semua bajai beroda 3. Seperti itu. Jadi, tidak ada syarat di sini. Bahwa benar-benar adanya fakta bahwa bajai memang beroda 3. Kemudian yang kondisional, yaitu adanya hubungan antara subjek dengan predikat, tetapi bersyarat. Nah, bersyaratnya seperti apa? Contohnya, jika makanan tidak ada, maka manusia akan kelaparan. Nah, di sini ada apa? Ada sebab, ada akibat. Atau sebab kita sebut dengan antecedent, dan akibat disebut dengan konsekuen. Jadi di dalam kalimat proposisi yang didahulukan itu sebabnya dulu, baru akibat. Jika makanan tidak ada, maka manusia akan kelaparan. Nah, syaratnya di sini adalah manusia akan kelaparan. Nah, di situ. Jadi dia memiliki hubungan memang, tapi bersyarat. Gitu. Harus ada sebab dan akibatnya. Lanjut kepada jenis proposisi berdasarkan kualitasnya, yaitu ada dua, ada proposisi positif dan ada proposisi negatif. Proposisi positif juga bisa disebut dengan afirmatif, yaitu adanya hubungan antara subjek dengan predikat. Contohnya, semua dosen adalah orang pintar, orang yang pintar, seperti itu. Kemudian proposisi negatif, tidak adanya hubungan antara subjek dengan predikat. Semua ayam bukanlah bebek. Budi bukan seniman. Nah, tidak ada hubungan. Nah, di sini yang tadi kita udah bahas mengenai kopula.
Kopula di sini bisa menyatakan hubungan antara subjek dengan predikat. Namun, di dalam proposisi positif, kopula yang digunakan itu bersifat mengiyakan atau menegaskan. Semua dosen adalah orang yang pintar. Itu berupa kalimat penegasan. Adalah. Itu adalah kalimat penegasan. Sedangkan untuk proposisi negatif, kopulanya atau kata penghubungnya berupa kalimat yang mengingkari. Semua ayam bukanlah bebek. Kata bukan di sini merupakan kopula negatif. Seperti itu. Selanjutnya masih berhubungan tadi kualitas, sekarang kita akan bahas kuantitas. Ada dua mengenai kuantitas proposisi, yaitu universal dan khusus. Kita akan bahas dulu mengenai universal, yaitu membenarkan seluruh subjeknya. Kata yang biasa digunakan di proposisi universal dibagi menjadi yang tadi, positif dan negatif. Contoh positif, semua, setiap, masing-masing, apapun. Nah, kemudian contoh proposisi universal negatif, ada kata tidak satupun, tidak seorang pun. Mari kita lihat contohnya ya. Untuk proposisi universal positif, semua manusia akan mati. Nah, di sini ada kata semua. Kemudian untuk yang kalimat negatif, tidak satupun ayam adalah kucing. Nah, kata tidak satupun ini menunjukkan bahwa ini merupakan proposisi universal negatif. Nah, kemudian yang kedua ada proposisi khusus. Nah, proposisi khusus ini mengungkapkan suatu hal secara tidak menyeluruh atau sebagian saja. Biasanya kata yang digunakan yaitu sebagian, beberapa, tidak semua, kebanyakan, dan lain sebagainya. Proposisi khusus ini juga dibagi menjadi dua, positif dan negatif, tapi memiliki perbedaan antara keduanya. Yang positif, dia bersifat khusus untuk membenarkan hubungan subjek dengan predikat. Sedangkan yang negatif bersifat khusus untuk mengingkari hubungan subjek dengan predikat. Mari kita lihat contohnya. Nah, yang positif, sebagian perguruan tinggi dikelola oleh yayasan. Nah, ini merupakan proposisi khusus yang bersifat positif. Sedangkan yang negatifnya, tidak semua perguruan tinggi dikelola oleh yayasan. Kita perhatikan di sini ada kalimat sebagian. Sebagian perguruan tinggi dikelola oleh yayasan. Nah, ini merupakan kalimat khusus yang positif. Bedanya apa dari tadi yang umum sama khusus? Bedanya adalah pernyataannya. Semua manusia akan mati. Ini adalah sebuah pernyataan yang umum. Sedangkan sebagian perguruan tinggi dikelola oleh yayasan, ini adalah pernyataan yang khusus gitu. Jadi itu yang membedakan. Dan di kalimat ini sebagian, pada kalimat positif di sini ada kata sebagian perguruan tinggi dikelola oleh yayasan. Sedangkan yang negatifnya, tidak semua perguruan tinggi dikelola oleh yayasan. Nah, ini merupakan contoh dari proposisi berdasarkan kuantitasnya. Artinya antara kualitas dan kuantitas di sini masih berhubungan. Jadi dalam proposisi universal ataupun proposisi khusus, di situ ada yang menyatakan kalimat itu positif atau negatif. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurhaliza Lutfia Suprapto. Silakan. Sekarang kita ke penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang bertolak dari konklusi atau simpulan yang didapat dari pernyataan umum. Simpulan yang diperoleh tidak mungkin lebih umum daripada pernyataan. Pernyataan ini disebut juga dengan premis.
penalaran deduktif dalam menarik kesimpulannya itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Sekarang kita ke bagian yang pertama, yaitu menarik kesimpulan secara langsung. Nah, di sini ada tulisan dua warna. Yang hijau ini premis, yang merah simpulan. Yang pertama, premisnya semua S adalah P, semua ikan berdarah dingin, sebagian P adalah S. Simpulannya, sebagian yang berdarah dingin adalah ikan. Yang kedua, premisnya tidak satupun S adalah P, tidak seekor ayam pun adalah bebek. Simpulannya, tidak satupun P adalah S, tidak seekor bebek pun adalah ayam. Ketiga, premisnya semua S adalah P, semua bom adalah senjata berbahaya. Simpulannya, tidak satupun S adalah tak P, tidak satupun bom adalah senjata tidak berbahaya. Yang keempat, premisnya semua S adalah P, semua kera adalah hewan berekor. Simpulannya di sini ada dua. Simpulan pertama, tidak satupun S adalah tak P, tidak satupun kera adalah tak berekor. Simpulan kedua, tidak satupun tak P adalah S, tidak satupun yang tak berekor adalah kera. Oke, sekarang kita ke bagian yang kedua, yaitu menarik simpulan secara tak langsung. Dalam menarik simpulan secara tak langsung dibutuhkan dua preposisi, yaitu preposisi yang bersifat umum atau disebut juga dengan premis mayor, dan preposisi atau premis yang bersifat khusus atau disebut juga dengan premis minor. Nah, di contoh ini yang pertama, di sini ada yang warnanya hijau, ini adalah term mayor, warna biru term minor, dan warna merah adalah term penengah. Term penengah ini harus ada di kedua-duanya, harus ada di term mayor dan harus ada di premis mayor dan premis minor. Nah, di nomor 1 ini contohnya, premis mayornya adalah semua pelajar harus rajin belajar. Premis minornya, Ahmad adalah seorang pelajar. Maka simpulannya, Ahmad harus rajin belajar. Yang kedua, jika premis minor membenarkan salah satu alternatif, maka simpulan akan menolak alternatif yang lain. Contohnya, dia adalah seorang ustaz atau dokter. Dia adalah seorang ustadz, jadi dia bukan seorang dokter. Yang ketiga, jika premis minor membenarkan antiseden, maka simpulan membenarkan konsekuen. Contohnya, jika besi dipanaskan, besi akan memuai. Besi dipanaskan, jadi besi memuai. Yang keempat, jika premis minor menolak antiseden, maka simpulan menolak konsekuen. Contohnya, jika besi tidak dipanaskan, besi tidak akan memuai. Besi tidak dipanaskan, jadi besi tidak akan memuai. Nah, sekarang kita ke penalaran induktif. Penalaran induktif merupakan penalaran yang bertolak dari pernyataan khusus dan menghasilkan simpulan umum. Beberapa jenis penalaran induktif. Yang pertama ada generalisasi. Penalaran jenis ini menjelaskan hal khusus terlebih dahulu, kemudian menyimpulkan secara umum. Contohnya, jika dipanaskan, besi memuai. Jika dipanaskan, logam memuai. Jika dipanaskan, emas memuai. Nah, berarti simpulannya, jadi jika dipanaskan, semua logam memuai. Yang kedua ada analogi. Analogi merupakan penarikan penalaran yang membandingkan kedua hal seakan memiliki sifat yang sama. Contohnya, Andi merupakan alumni UIN Jakarta. Andi dapat mengaji dengan baik. Tina merupakan alumni UIN Jakarta. Oleh sebab itu, Tina dapat mengaji dengan baik. Yang ketiga, hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan penalaran yang
diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Nah, misalnya, klakson ditekan maka akan terdengar bunyi. Dia terkena penyakit paru-paru karena sering merokok. Yang keempat ada salah nalar. Salah nalar merupakan suatu bentuk kesalahan pemikiran karena ketidaksesuaian antara data yang diperoleh dengan analisis yang dilakukan. Salah nalar ini seringkali terjadi dalam kehidupan dan hal tersebut terkadang tidak disadari oleh sebagian orang. Nah, salah nalar ini ada banyak jenisnya. Kita bahas satu-satu. Jenis salah nalar yang pertama ada deduksi yang salah. Deduksi yang salah seringkali terjadi karena orang mengambil simpulan dari suatu silogisme dengan diawali premis yang salah atau tidak memenuhi syarat. Contohnya, dia pasti selamat sampai tujuan karena menggunakan sabuk pengaman. Nah, contoh ini merupakan suatu bentuk deduksi yang salah. Selamat karena menggunakan sabuk pengaman. Menggunakan sabuk pengaman itu merupakan prosedur dasar dalam berkendara. Nah, apabila si pengemudi tertidur atau tidak hati-hati saat menyetir, walaupun pengemudi itu menggunakan sabuk pengaman, maka ia tidak akan selamat. Jadi sabuk pengaman itu belum tentu menjadi jaminan orang itu akan selamat gitu. Yang kedua, generalisasi terlalu luas. Nah, salah nalar jenis ini disebabkan jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi tersebut, sehingga simpulannya menjadi salah. Nah, generalisasi terlalu luas ini seringkali dilakukan tanpa disadari dalam proses berkomunikasi. Contohnya, gadis Solo semuanya ramah-ramah. Padahal nggak semua gadis Solo semuanya ramah itu. Yang ketiga, pemilihan terbatas pada dua alternatif. Salah nalar jenis ini ditandai oleh penalaran alternatif yang tidak tepat. Nah, jika suatu tawaran tidak memiliki pilihan, artinya tidak memerlukan beberapa tawaran karena tidak ada satupun yang menguntungkan. Contohnya, kamu memilih tinggal di Jakarta dalam keadaan miskin atau tinggal di desa dengan menanggung malu. Nah, dari contoh ini, tawaran yang ditawarkan itu tidak ada yang sifatnya menguntungkan. Artinya tidak ada alternatif pilihan yang dapat dipilih. Yang keempat, penyebab yang salah nalar. Penyebab yang salah nalar merupakan jenis salah nalar yang terjadi karena kesalahan menilai sesuatu, sehingga mengakibatkan pergeseran maksud. Nah, salah nalar jenis ini seringkali tanpa disadari terjadi pada masyarakat. Jadi masyarakat menyampaikan suatu pernyataan tapi tidak pernah mengetahui kebenarannya. Contohnya, di sini ada, jika ingin terlihat tampan, maka harus berkepala botak. Padahal belum tentu ada kebenarannya. Yang kelima, argumentasi bidik orang. Argumentasi bidik orang ini menghubungkan sifat orang lain dengan pekerjaan yang dilakukannya. Jadi, artinya sesuatu itu selalu dihubungkan dengan orangnya. Contohnya, kamu dilarang berhubungan dengan Tony karena orang tua Tony pernah masuk penjara. Yang keenam, analogi yang salah. Nah, salah nalar jenis ini muncul dengan anggapan semua orang dengan latar belakang yang sama dapat mengerjakan hal serupa. Seringkali dalam bertutur, seseorang menganalogikan lulusan kampus X mampu berbahasa Inggris dengan baik. Akhirnya semua alumninya itu dianggap mampu berbahasa Inggris, padahal belum tentu semua bisa berbahasa Inggris. Ya, kayak anak UIN Jakarta aja. Pasti kalau orang-orang mikirnya kalau anak UIN itu
bisa berbahasa Arab gitu semuanya. Padahal belum tentu mahasiswa UIN semuanya bisa berbahasa Arab. Nah, kalau di sini contohnya, Ahmad merupakan alumni dari UIN Jakarta, mampu berbahasa Arab dengan baik. Budi juga alumni UIN Jakarta, oleh sebab itu Budi pasti mampu berbahasa Arab dengan baik. Nah, padahal belum tentu. Yang ketujuh, meniru-niru yang sudah ada. Salah nalar jenis ini terjadi dikarenakan adanya contoh yang dilihat, yang kemudian dianggap sebagai suatu izin untuk mengikuti yang sudah ada. Contohnya, polisi memasuki jalur bis Transjakarta. Oleh karena itu, pengendara motor pun boleh melintasi jalur bis Transjakarta. Dan yang kedelapan, penyamarataan ahli. Salah nalar jenis ini terjadi akibat ketidaktahuan seseorang tentang kompetensi orang lain, sehingga menganggap seseorang yang berpendidikan tinggi mampu melakukan semua hal. Contohnya, desain rumah itu dirasa sudahlah tepat menurut Ani, seorang penjahit. Nah, contoh ini menunjukkan bahwa seorang ahli itu punya bidangnya masing-masing. Bukan berarti seorang ahli itu bisa semua hal gitu ya, sehingga tidak bisa dianggap mampu untuk mengerjakan suatu hal yang bukan kemampuannya gitu. Masa desain rumah dikatakan bagus sama seorang penjahit gitu. Kalau penjahit kan biasanya desain baju ya, kalau desain rumah itu biasanya sama desainer interior. Oke, sekian presentasi dari kelompok 10 tentang penalaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.